Man mata qamat qiyamatuhu wa qarubal ba'idu bihaqqih. Barang siapa yang mati maka telah tegaklah berlakulah kiamatnya. Wa qarubal ba'idu bihaqqih, dan menjadi dekatlah yang jauh bihaqqih dengan kebenarannya. Apa maksudnya? Gini. Kematian itu kan rasanya saat sekarang itu jauh sama kita. Ya. Selama. Ya. Ketika orang mati, itulah kiamat. Kiamat kecil buat diri orang. Nah, terus wa qarubil ba'id bihaqqi, yang jauh akan menjadi dekat. Alam akhirat terasa jauh bagi kita saat ini. Sepanjang masih lama perjalanan. Kuburan masih panjang, masih jauh, apalagi umur kayaknya masih jauh jiun gitu. Dekat jauh gitu. Jauh. Ketika kematian tiba, baru balik. Sekarang begini. Malam ini kita sedang ngaji. Ini adalah kenyataan. Ya kan? Besok Dede mau syuting film. Ya, udah judulnya apa? Apa judulnya? Bisa syuting judulnya apa? Hah? Orang pukul aku. Apa? Orang pukul aku. Orang pukul aku. Beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur mau syuting. Dari Kampung Dadap terus pindah ke Jerman Center, dari Jerman Center ke teras kota, dari teras kota terus pindah ke rumah sakit hospital, dari rumah sakit hospital pindah ke Magapari gitu. Itu rencana syutingnya. Itu apa namanya? Itu cerita. Besok saya akan ini Rencana yang akan datang. cerita besok sejauh namanya cerita. Hari ini Kenyataan. malam ini kenyataan malam ini lagi apa itu? Lagi ngaji. Begitu sampai besok terlaksanalah rencana itu. Tergantung. Terlaksana lah hitungnya. Terlaksana ini ceritakan, yang direncanakan oleh Dede terjadi kita syuting. Di Kampung Dadap, ke teras kota terus ke hospital ke Manggapari. Karena ini judulnya beranak dalam kubur. Nah, iya kan? Iya. Dari Kampung Dadap, dari rumah Toleh, pergi main-main lagi bunting. Nah, iya kan? Iya. Nah, lagi bunting main di teras kota, kesandung jatuh, masuk ke rumah sakit, ke hospital. Nah, ternyata di rumah sakit hospital meninggal nanti. Masih dalam keadaan bunting di bini, maka kan di Manggapari. Nah, di Manggapari beranaklah itu di dalam kuburan. Ada oek keluar di garis, ternyata anak dari Dede yang bininya bunting di kubur meninggal di Manggapari. Itu beranak dalam kubur. Judulnya terlaksanalah syuting itu. Nah, itu apa namanya? Kenyataan. Kenyataan. Malam ini Kenyataan. ketika itu terjadi, besok malam ini Cerita. nanti ngomong. Nah, habis syuting lagi malam gua ngaji, baca maulid, membahas ini itu. Apa namanya? Cerita. Nah, sekarang nih aku ceritain tentang alam kubur. Ente bilang, oh bang itu cuma cerita. Iya betul. Abang cerita tentang bagaimana huru-hara kiamat, bagaimana syiddahnya ketika di padang mahsyar. Itu bang cerita. Benar itu cerita. Tapi ketika al-maut tiba dan kita masuk dalam kubur, maka itu adalah sebuah kenyataan. Dan dunia iya kan? Tapi apalah arti kita cerita tentang dunia kalau sudah dalam kubur?
Maksudnya? Malah arti cerita. Hah? Apa arti cerita? Apa itu Umur cerita? kita masih di dunia. Jadi dunia ini saat ini adalah sebuah kenyataan. Akhirat adalah sebuah cerita. Tapi ketika kematian menjemput kita, maka akhirat adalah kenyataan dan dunia hanyalah sebuah cerita. Iya, kalau ceritanya bagus. Nah, kalau ceritanya bikin senyum. Tapi kalau sebaliknya ceritanya itu bikin kita menangis, kita udah gak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa kembali lagi ke alam dunia. Itu loh maksudnya kita sadar diri. Gitu. Makanya harus punya prinsip fanatik. Ente jangan malu dibilang fanatik sama agama, jadi orang yang fanatik deh. Nah di sini lah pelajarannya di situ. Al-khawf itu. Umpamanya bang, saya lagi berteman sama teman-teman nih. Teman-teman saya mabuk minum. Kalau saya minum saya gengsi bang. Kalau saya nggak minum saya gengsi. Saya menghormati teman saya bang. Aku tanya itu. Teman ente yang hidupin siapa? Siapa yang memberikan rezeki teman itu? Nah, ente yang menghidupin siapa? Yang ngasih napas ente siapa? Yang ngasih sehat ente siapa? Yang ngasih rezeki ente siapa? Sama-sama Gusti Allah yang ngasih. Kalau kita menghormati cuma gara-gara menghormati teman, tapi kita ikut minum di situ, saya nggak suka, tapi cuma menghormati. Ini hukum penciptamu loh. Makanya jangan jadi orang fanatik. Kenapa? Aku bilang, jadi manusia kita yang memang benar-benar manusia, ia memang harus fanatik sama ajaran agama. Jangan malu dibilang fanatik. Jadi mau siapapun itu. Abang lanjut itu. Ini ada kitab Tadbirul Qulub, ini kisah dalam kubur. Kita ketika dalam kubur, dia cerita ini. Tapi nanti akan bilang kenyataan itu. Oh iya benar dulu dong aja. Tapi buat apa itu dia cerita doang? Iya. Ya abdi, Gusti Allah. Ya abdi, baqaita fardan wahidan. Ketika kita diletakkan di tiang lahat, kita dikubur, kemudian ditinggal sama keluarga kita, sama bini, sama keluarga, sama teman, sahabat-sahabat semua, kita tinggal dalam kuburan sendirian. Apa? Ya abdi, apa itu? Ini dengar dulu. Gusti Allah, ya abdi, wahai hamba-Mu, baqaita fardan wahidan, engkau sekarang tinggal sendiri. Wa tarakuka bi dzulmatil kubri, mereka semua, teman-temanmu, keluargamu semua meninggalkan kamu di dalam kegelapan kubur. Keren. Ente pada punya teman bergaul yang bebas, sama siapa aja. Kenapa bergaul sama orang-orang soleh? Biar ikutan soleh. Kecuali memang yang tidak kuat, silahkan bergaul sama siapa aja. Semua abang udah ngalami kan adanya dulu. Kita berbuat, bukannya kita yang mereka yang kita aja ikut mereka. Nah, di sini tuh di garis bawah ini. Abdi baqaita fardan wahidan wa tarakuka fi dzulmatil qabri, wahai hambaku, ini udah tinggal di kubur, tinggal kita loh sendirian. Engkau sekarang sendirian loh. Mereka meninggalkanmu di dalam kegelapan kubur. Hai hamba, Bapak asaitani di ajrihi, dulu waktu kamu hidup di atas tanah, sekarang kamu dalam perut tanah.
itu teman-temanmu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu yang kamu asaitan ini yang kamu bermaksiat kepadaku karena mereka. Saya nggak suka minum, Pak, tapi saya ikut itu minum obat karena saya menghormati. Li ajrihim itu ditagih sama Gusti Allah. Dan begitu pun kita, ketika kita melalai terhadap perintah-perintah Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Gusti Allah kepada kita, mau itu alasan karena anak, karena bini, karena kerja, gak ada itu alasan. Intinya apa? Waqad asaitani bi ajrihim. Kamu telah bermaksiat kepadaku karena semua mereka itu. Wa ana dan aku sekarang adalah yang paling menyayangimu. Cuma aku tuh. Mereka semua meninggalkanmu. Cuma aku yang ada pada sisi. Wa ana astaghfiruka, dan aku yang paling mencintaimu. Minal walidati biwaladiha, lebih cinta kasihnya dari seorang ibu terhadap anaknya yang ia lahirkan sendiri. Kita mau jam berapa ini? 12 di akhir di dalam kitab Hikam Imam Bukhari. Jadi biar nanti bisa merokok gitu. Ini tajam kan ke majelis taklim doang. Ya. Di kamar ente taat merokok, di kamar mandi juga merokok, rame merokok, masjid merokok, merasa Gusti Allah selalu memantau kita. Nah ini biar kita selalu ingat. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam beliau mengatakan likulli nafsin illa walahu qadrun. Likulli nafsin illa walahu qadrun. Likulli nafsin yumdi illa walahu qadrun fika. Likulli nafsin yubdi illa walahu qadrun fika yubdi awal din yubdi. Setiap napas yang keluar dari paru-paru kita ini, setiap napasmu yang keluar dari dirimu itu, maka berlakulah untuk walahu qadrun. Tidaklah kecuali di situ berlaku untuk satu takdir. Fika yubdi, yang berlaku padamu. Setiap tarikan napas kita, setiap kita tarik, maka di situlah terjadi apa taat apa maksiat. Setiap ente narik nafas apa maksiat apa taat. Iya. Jadi nafas itu adalah wadah tempat untuk seluruh amalan yang ada pada diri kita. Baik itu ketaatan maupun kemaksiatan ada pada nafas kita. Maka jangan sampai itu menjadi wadah kemaksiatan kepada Allah. Nah, lanjutan wala tatarakam wal asal. Jangan kamu menunggu, jangan kamu menanti hilangnya penghalang-penghalang yang menyebabkan kamu untuk berbuat, untuk meningkatkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu. Artinya
fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muqarabatil akhirah. Karena itu membuat kamu terputus daripada akan adanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang memang telah ditetapkan oleh Gusti Allah kepadamu. Contoh, apa itu nih menghambat untuk kita menghambat? Kita sakit, kita perlu sembuh, baru udah kaya. Entah kalau kesusahan tak hilang, baru mau taat, baru mau rajin taklim, baru mau rajin ibadah. Mana dari kemarin dari udah 3 tahun pengen kawin dan nggak kawin, itu masalah itu termasuk komentar aja. Kalau udah kawin baru rajin taklim, rajin ibadah. Jangan menunggu penghalang-penghalang itu, laksanakan saja. Makanya kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kalau kamu berada pada waktu sore, jangan kamu berharap waktu pagi. Kalau kamu pada waktu pagi, jangan berharap waktu sore. Laksanakan saja apa yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah kepadamu. Nanti paham? Likulli sa'in goyatun wa goyatun kulli hayyin kan mau. Nanti kita sambung lagi. Ada yang mau tanya ini? Bos Alvin ada yang mau tanya? Bisik-bisik. Ada siapa tadi? Ada yang kelasnya Gus Bahaya. Mau nanya apa dia? Ayo nanya Bos. Tadi kan nanya pengen bisik-bisik. Oh, ini sorry ini tanggung, ada yang ketinggalan itu. Tanggung jam 12 Bu ya. Nanggung. Iya. Iya, wali baru datang. Iya. Dunia ilana dimaklum, dunia itu adalah ilana dimaklum, menuju batas yang sudah pasti. Wal akhirah ila abadi ghairi ma'lum, dan sementara akhirat adalah menuju kepada keabadian yang tidak ada batas. Hayatuka fi dunya ila madin ma'lum, kehidupanmu di alam dunia ini adalah menuju puncak sesuatu yang memang sudah dimaklumi, sudah ada batasnya. Wa hayatuka fil akhirah ila abadin ghairi ma'lum, dan kehidupanmu di alam akhirat adalah menuju keabadian yang tidak ada batasnya. Maka kata beliau, ijhad an takuna kullaka ta'atan illa, maka beristihadlah, bersungguh-sungguhlah engkau, takunu kullaka ta'atan, agar semua keadaanmu, halmu itu semuanya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alta dzalik fasyirta bi jumlatika li rabbika 'azza wa jalla. Maka jika engkau lakukan ini, engkau kerjakan hal ini, maka engkau keseluruhan akan menjadi hanyalah untuk Tuhanmu. Ada yang ditanya ini? Allahu a'lam bishawab. Iya kan Allah ya itu kitab Fathul. Sekarang kita ke kitab Fathul. Kuat agak. Ya kalau udah gak kuat ya sudah. Hah?
10, 11, 12, udahlah. Minggu depan siap. Saya senyum capek apa bukan itu. Mau nyawa kan kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك الله تعالى ولشعب الشتاء أجمعين Amin. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الطاعمين حمد الواكبين حمد بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحمن وارحمنا يا رحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم بحق سيدنا الحسن واخيه وجده وامه وبده نجنا من القوم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم اللهم نور قلوبنا يا نور اللهم نور قلوبنا يا نور اللهم نور قلوبنا يا نور بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ربنا يا الله يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زين قلوبنا بمحبة رسولك اللهم زين قلوبنا بنور محبة رسولك اللهم زين قلوبنا بمحبة رسولك وأهل بيته صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan ente minum mau nggak dikasih minum? Mau nggak dikasih minum? Ada yang ngerokok sama ngopi. Kenapa?